Halo semuanya, Art di sini. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara memanage resiko dalam trading kalian. Kenapa manage resiko itu sangat penting? Karena lebih baik kita tidak kehilangan uang daripada kita untung besar. Kebanyakan orang, 90% orang itu gagal di market karena mereka berorientasi pada keuntungan besar, berorientasi pada keinginan cepat kaya. Dan itu adalah awal untuk kehancuran. Sehingga kalian harus berpikir daripada kalian berfokus pada keuntungan besar, kalian lebih baik tidak kehilangan uang sama sekali. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini pembukaan ada beberapa rules di saat kalian trading. Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 3-5% ekuitas ataupun modal kalian pada satu kali trade atau transaksi. Yang kedua, ukuran posisi lebih penting daripada leverage. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak berorientasi kepada kekayaan. Kebanyakan orang berorientasi ketika melakukan trading future kepada game status, di mana kebanyakan orang melampirkan ROI atau return of investment dari dia punya high leverage. Oke. Yang ketiga ada ukuran posisi Anda bisa sebesar yang dibutuhkan dengan hanya mempertaruhkan 5% dari ekuitas Anda. Ini adalah fungsi dari perpetual market, fungsi dari leverage. Oke. Nanti kita akan bahas bagaimana memanage yang benar. Yang keempat, leverage perlu ditentukan dengan mempertimbangkan stop loss. Nah, kita harus wajib hukumnya menggunakan stop loss. Oke. Yang terakhir, sebelum kita melakukan trading, kita harus punya checklist, punya planning dari tren harian, tren mingguan, tren jangka pendek ya di 1 jam, di 15 menit. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang price action, tentang tren. Selanjutnya, di sini ada pengelolaan dana. Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda, memiliki toleransi resiko yang berbeda. Fokuslah terhadap cash flow kalian terlebih dahulu, fokuslah dengan manage dana kalian terlebih dahulu sebelum kalian berinvestasi, sebelum kalian melakukan trading. Dengan mengolah di mana dana pokok, dana darurat ini depend your situation. Misalnya kalau kalian masih muda, kalian masih ada tanggungan dari orang tua, ataupun ketika sudah berkeluarga, ataupun sudah lanjut usia, itu berbeda-berbeda. Sebabnya kita tidak boleh menyalahkan orang lain, karena orang lain itu memiliki latar belakang yang berbeda. Setelah itu, barulah kalian menabung, kalian berinvestasi, ataupun trading, ataupun bisnis itu sendiri. Oke, nextnya di sini ada art personal risk tolerance, di mana ini adalah resiko yang saya toleransi untuk trading crypto yang volatil, di mana alts big cap dengan market cap 1 sampai 10 saya memiliki toleransi resiko sampai dengan 2 sampai 3%. Sedangkan alts mid cap di mana di top 10 sampai dengan top 100 memiliki resiko 1% per trade, dan untuk low cap di atas 100 saya meresikokannya di bawah 1%. Sedangkan untuk Bitcoin dan Ethereum saya mampu meresikokan risk per trade-nya sekitar 3-5%. Oke, langsung aja ke materi yang sangat penting, yaitu penghitungan posisi sizing dan lain-lain. Oke, di sini capital risk kita harus tahu berapa capital yang kita mampu resikokan. For example, setelah kalian menabung, sudah kalian ngumpulin dananya, kalian punya ataupun hasil dari investasi di spot kalian, kalian punya modal kurang lebih $10.000. Ini adalah contoh. Nanti kalian ketika uangnya bertambah ataupun kurang dari 10.000, kalian bisa menggunakan metode ini karena dari awal yang kecil akan
tumbuh menjadi besar. Jadi kalian harus tahu dulu memanage resiko sebelum kalian memanage uang yang lebih besar, ataupun ya kalian harus mampu memanage resiko dulu dari kecil nanti tumbuh hingga besar itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat capital raise, di mana contohnya modal $10.000. Kita mau meresikokan di sini contohnya kita trading Bitcoin, resiko per trade-nya adalah 3%. Maka capital yang bisa kita resikokan sekali trade adalah modal dikali risk per trade, di mana capital risk per trade adalah dari modal 10.000 dikali 3%, yaitu $300. Nah, selanjutnya kita ke position sizing yang paling penting ini. Dalam position sizing, kalian harus tahu di mana kalian stop loss-nya, di mana titik invalidasi kalian. Contohnya di sini. Ini adalah trade aktif saya. Dan ini akan, kenapa saya entry di sini adalah price action. Nanti kita akan bahas lebih detail di price action. Oke, di sini stop loss adalah di 6363 dengan persentage adalah 1,289. Oke, kalian lihat di sini 1,289 sama dengan 0,001289. Kalau 10% berapa bang? 0,1%. Oke, 2% berapa bang? 0,002. Oke, tergantung your stop loss. Dan di sini ada leverage sekali 10. Nah, ini akan masuk ke true position sizing, di mana capital risk per trade dibagi stop loss dibagi leverage. Nah, kita tahu capital risk per trade kita adalah 300 dibagi 0,01289 adalah 232738 dibagi 10 adalah hasilnya 23.273. Ini yang dibilang leverage dapat melebihi capital kalian. Nah, selanjutnya kita ambil contoh, apa benar ini resikonya $300 atau 3% dari modal kita. Kita bisa menggunakan future calculator. Oke, di sini kita sudah setting entry di 61151. Di sini 61151,5. Jika kita terkena stop loss 6363, kita hitung dengan yang perhitungan kita tadi 23273 dari perhitungan yang ini, true position sizing 23273, kita calculate 299,63. Ini adalah $300 ya, balik sini. Dari risk per trade 3% itu sendiri. Oke? True position sizing segitu aja. Kita akan selanjutnya risk per reward ratio atau RR. Nah, RR itu adalah 1R sebenarnya capital risk per trade kalian, di mana $300. Nah, bagaimana cara menghitung RR atau risk reward ratio? Itu take profit dibagi stop loss. Nah, contohnya di sini ada 5,3 ya, setelah itu dibagi 1,289, hasilnya adalah 4:1 ya. 4:1. Nah, di sini 4:1, 4,1. Nah, 4:1 ini jika kena SL kita minus 1R. Jika kita full TP kita dapat 4,1R, yang berarti 4,1 dikali 300. 4,1 dikali 300 itu sekitar 1.200-an ya, 1.200-an lebih. Kita akan buktiin. Kita akan langsung buktiin aja di sini TP 64400. Exit di 64400. Calculate. 1.200-an. Oke, terbukti. Nah, win rate per RR ratio ini yang kalian perlu highlight, semakin besar rasio imbalan yang Anda tetapkan, misalnya 10:1 gitu. Kebalik ya, 10:1, maka semakin rendah pula win rate. Jadi ya kayak hoki-hokian lah, misalnya altcoin yang bisa kali 10, ya itu kan resikonya win rate-nya jarang ya.
Semakin besar rasio imbalan yang Anda dapatkan dibandingkan dengan risiko Anda, semakin rendah pula win rate yang Anda butuhkan untuk mempertahankan profitabilitas. Dan yang terakhir tentang drawdown ya. Ini rumusnya drawdown. Bet yang kalian perlu highlight adalah bagaimana cara merecovery. Ketika kalian rugi 5%, kalian harus merecovery 5,2%, 10%, 11,1%, 15%, 17,6%, dan di sini angkanya boleh menggila ketika kalian loss 20%. Butuh 25, 30 butuh 43, 40% butuh 67 untuk balik modal lagi ya. Oleh sebab itu, ketika kalian berinvestasi, ketika kalian trading, kalian harus memaksimalkan atau membuat matriks maksimum dalam trade kalian, entah itu mingguan, entah itu bulanan, adalah 20%. Oleh sebab itu di sini saya membuat matriks selanjutnya. Metrik kerugian membatasi kerugian harian sebesar 2-3% ya. 2-3% berarti satu posisi ya. Maksimal per harian berapa? 3%. 3 posisi. Dan aturan yang kalau sekalian pahami, mengurangi resiko setelah 3 kerugian beruntun dan berhenti trading sementara jika terjadi 5-8 kerugian berturut. 5-8 beruntun itu berapa? 20, 15 sampai 5 kali 3, 15, 8 kali 3, 24%. Oke. Dan yang terakhir yang perlu kalian wajib adalah mau profit, mau loss adalah menjournaling. Karena apa? Karena kalian bisa melihat apa alasan kalian melakukan aksi jual ataupun aksi beli tersebut, long or short itu sendiri. Oke, gitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-share ke orang lain agar orang lain bisa memanage resiko dan tidak kehilangan uangnya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.